Ini terakhir nih ya, ini waktu dia. Aduh, tapi saya ini seneng banget nih ada Mas Indra nih. Kalau seperti itu dan secara asumsi manusia bisa tergantikan, pekerjaan manusia dengan AI itu banyak tergantikan. Akhirnya, karena apa? Karena AI ini tidak ceroboh, ya kan? Iya, betul. Dia sangat akurat dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah orang-orang nanti akan playing God dengan AI ini. Bahkan God-nya akan berubah, kan gitu. Bagaimana pandangan Mas Indra terhadap permasalahan ini? Ini kan serius sekali. Ini serius sekali. Gimana cara kita membendung ini semuanya? Bagaimana? Selain kata Mas Indra tadi, ya udahlah kita berpegang pada etik. Iya. Etik. Gimana cara mengontrol orang Iya. supaya oke semua itu etik gitu? Iya. Saya ingat ada dua nih kan ya pertanyaan. Yang pertama adalah kaitannya dengan sejauh mana AI itu akan mengancam Akan pekerjaan mengancam manusia. kehidupan manusia. AI mengancam pekerjaan manusia dulu kali Betul, ya. pekerjaan. AI betul akan mengancam beberapa jenis pekerjaan yang manusia sekarang ini lakukan. Tapi dia tidak mengancam pekerjaan manusia secara umum. Dulu waktu kuliah kalau mau kirim surat ya ke seseorang, betul. ya kan, Iya. kita nunggu tukang pos Iya, kirim, masukin ke kotak. nungguin Nadira, sekian lama. Nadira kayaknya nggak ngalamin kamu ya. Aku kotak pos, kita masukin kotak pos. Nunggu ya, seminggu 2 minggu nggak datang datang. Gering. Wah, langsung pulang. Ada tukang posnya pakai sepeda, pakai motor. Beras zaman sekarang nggak romantis ya. aku nyetir langsung aja Dingin enggak. pakai Iya. tapi kan gini, ya akhirnya kan punah kan, tukang pos kan punah. Iya. Tapi kemudian tukang pos itu kan masih hidup juga sampai sekarang gitu. Esensi posnya ada, tapi Dia caranya bukan lain. lagi ngirim surat, dia Iya, ngirim barang betul. sekarang. Yes. Ya kan? Jadi pekerjaan pengirimannya masih ada, cuman yang dikirim kan beda. Sama, sampai kapanpun nanti manusia akan selalu mampu beradaptasi karena memang tuntutan zaman itu memang pasti akan berubah. Kebutuhan pesan itu harusnya hitungannya dulu pakai telegram gitu ya. Sekarang kan telegramnya udah betul aplikasi gitu. Nah jadi betul bahwa AI pasti akan menghilangkan beberapa jenis pekerjaan tertentu, khususnya yang lebih manual, algoritmik, Betul. yang rutin kayak gitu itulah. Yang itu ada rumusnya. Iya. Maka manusia nanti dipaksa untuk adaptasi mengerjakan pekerjaan yang AI nggak bisa lakukan. Ya sama dengan mengerjakan pekerjaan yang WhatsApp nggak bisa lakukan atau apapun aplikasi nggak bisa lakukan. Iya. Ya. Jadi itu saya punya perspektif positif tentang hal itu. Tentang hal itu. Memang bagi beberapa teman-teman mereka jadi punya extra effort nih. Yang tadinya baik-baik aja kok, gue gini-gini aja udah oke, dapat rezeki, alhamdulillah. Sekarang gue harus belajar sesuatu yang baru, Ya. nyobain yang baru yang belum tentu gue bisa, Ya. gitu kan. Ada malesnya, Betul. ya nggak mau berubahnya. Nah itu yang biasanya nanti akan jadi masalah. Tapi kalau setiap orang ngelihat AI ini sebagai tools yang memberikan kesempatan dia untuk lebih produktif, yang tadinya gue kejebak nih urusan administratif, gue jadi nggak bisa nih ngambil peran yang lebih strategis misalnya, mikirin hal-hal yang sifatnya lebih punya nilai dibandingkan cuma rutinitas administratif. Adanya AI membebaskan dia dari pekerjaan administratif sehingga dia punya waktu untuk yang lebih strategis, ketemu sama orang-orang yang lebih punya kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya. Kalau kita ngelihat AI dalam konteks itu, insya Allah itu akan jadi sangat di- membantu, oh, akan sangat membantu. Tapi kemudian masalah tadi Yang terakhir, adalah ketika kejahatan dengan AI ini permasalahan etikal. Kita punya polisi AI apa enggak? Yang begitu gimana nih kita masuk ke sana? ya policy AI pertama di level government pasti harus ada. Yang kedua di level internal perusahaan yang menggunakan AI itu. Dan ketiga adalah si penyedia AI itu pasti nanti akan di-scrutinize, akan direcokin sedemikian rupa untuk bisa membuktikan bahwa kamu memang sudah membuat guardrails, itu istilahnya, pagar-pagar yang tepat. Oke. Dan kaitannya tadi terakhir Ustadz menyebut, jangan-jangan AI dijadikan Tuhan kali. Iya. Nah, ini menarik kan. Awalnya ketika saya nyoba ChatGPT itu kan amazed ya, gila nih, gue nanya apa aja dia bisa jawab Iya, gitu. iya. Ini pinter banget ya. Betul. Nah, terus saya jadi penasaran, saya pelajarin itu namanya LLM, Large Language Model, kayak ChatGPT itu kerjanya gimana sih? Ternyata itu nggak pinter-pinter amat sebenarnya. Itu tuh kayak kalau misalnya Nggak pintar-pintar amat untuk orang yang pintar. kayak gini, setelah kita tahu, oh lu cara kerjanya gitu ya. Itu cara kerjanya itu sederhananya kayak gini. Kalau misalnya Nadira atau Kang Erik suka ngetik tuh ya, ngetik di Google misalnya, terus belum selesai ngetik udah ada recommended lu mau ngetik apa udah ada udah namanya apa sih? Kayak suggested words-nya gitu kan. Itu kan jadi dia bisa nebak tuh, ya kan? Ternyata ChatGPT itu sebenarnya kayak gitu kerjanya. Cek spelling ya.
Bukan check spelling, predictive Oh, words. Jadi dia predictive words. memprediksi kata berikutnya apa. Jadi yang dilakukan oleh ChatGPT itu dia itu dikasih banyak bacaan. Jadi satu internet, satu dunia itu di-download. Oke. Terus dikasih ke model pembelajaran ini, suruh dia belajar gitu sampai dia ketemu polanya tuh. Oh ini nyambungnya ke sini, oh nyambung ke sini, ada oh gue paham nih gitu. Nah begitu pas ada yang nanya nih di prompt di ChatGPT, cara jawabnya dia adalah kira-kira ya kata apa yang paling probabilitasnya paling paling besar. tinggi untuk Paling menjawab tinggi. pertanyaan itu. Pertanyaan. Kata pertamanya ini. Kata keduanya probabilitasnya apa ya? Jadi sebenarnya ChatGPT itu nggak tahu apa yang dia jawab. Iya. Dia Oke, hanya oke. Itu cuma statistik aja. Yes, Jadi yes, dari sekian probabilitas. billion parameter yang ada, ini probabilitas paling tinggi mana? Makanya kalau kita ngetik pakai ChatGPT itu kan dia suka baca agak lama tuh tek kelas 1 kan itu dia lagi mikir tuh. Dia kelas 1 kata berikutnya apa ya, dia nebak lagi. Jadi ChatGPT itu cuma pinter dalam nebak kata apa yang akan muncul setelah kata sebelumnya. Iya, Nah dia tebak gitu, makanya suka halusinasi kan. Bahaya nih teman-teman harus tahu nih. Jadi dia tuh suka ngasih jawaban yang sebenarnya itu nggak ada Nggak barang. ada, ngaco gitu ya. Karena ini cuma main Ngawur. tebak-tebakan. Jadi ChatGPT itu alat tebak-tebakan kata yang paling canggih di dunia pada saat ini. Nah, nih, Nah, ini paling harus penting hati-hati. nih. Jadinya Ya, sedikit. silakan. Kalau orang ada yang menuhankan itu kan jadi aneh. Jadi Iya. Nah, aneh. cuman orang ada yang mungkin ada yang menuhankan itu karena dia kagak tahu ternyata itu buatan manusia kayak gitu tuh cuma gitu doang. Kalau Tuhan sebenarnya mah nggak kayak gitu kali gitu. Jadi berhala kebodohan yang manusia baru. lah. Ini jadi berhala yang baru. Betul. gitu. Karena kebodohan si Karena manusia kebodohan tadi. manusia. Kalau manusia tuh berpikir seperti kita diperintahkan, nggak akan menuhankan Iya, apapun itu selain dia. Allah kan gitu. Ini yang paling pentingnya nih. Ya kan? Ini dalam konteks konten amanah dalam berkonten ya. Jadi kita itu lagi mencari anak-anak semua yang bikin konten tuh konten-konten yang kayak gini nih, yang kayak Mas Indra nih, yang amanah, yang memberikan sesuatu yang positif, yang mencerdaskan, yang mencerahkan. Nah, makanya Nadira nanti bikin konten juga, tapi konten yang positif ya. Nah, iya dong. Aduh ini PR nih kan. Iya kan supaya semuanya memberikan manfaat. Kan Oh tadi iya, kata betul, Kang. Mas Indra juga seperti itu. Ya, soalnya ini kita bener, lagi kan? buat komunitas kreator baik. Ya, Wow. jadi Nah, aku mau kreator ikutan yang kreasinya itu yang berfaedah. Wah. Iya. Oke deh. Kita Kalau penuhi gitu. internet dengan semua yang berfaedah, insya Allah. Siap-siap. Aduh terima kasih ya Mas Indra ya. Pengennya sih sampai udah 2 hari lah kita ngobrol. Cuman durasi terbatas. Siap. Anytime. Nanti kita Oke ngobrol lah lagi, ya. Kang. Terima kasih undangannya. Oke, Mas Indra ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang aku anterin Iya, Pak silakan Indra dulu. silakan. Terima kasih banyak ya Pak Indra. Terima kasih, Nadira. Yuk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.